Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk back to basic ya. Ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu menentukan tren dengan EMA. Sebenarnya materi ini bukan materi yang baru-baru amat, udah 3 tahun lalu ya kita membahas ini. Tapi hari ini saya mau merefresh kembali, khususnya buat teman-teman yang baru kenal trading atau baru kenal supply and demand. Ini adalah salah satu modal awal kita, foundation kita harus memahami EMA sebagai penentu arah. Jadi EMA membantu kita untuk melihat tren ininya kemana sih. Trennya apakah uptrend, apakah downtrend. Setelahnya teman-teman bisa memutuskan mau beli di mana, mau sell di mana. Ini adalah modal pertama kita. Jadi sebagai trader yang follow the trend, kita wajib memahami satu filter ini, yaitu EMA. Sebenarnya bukan hanya EMA, teman-teman bisa menggunakan market structure sebagai filter trend. Tapi saya rasa khususnya sekali lagi buat teman-teman yang baru kenal trading, baru kenal supply and demand, akan mendapatkan kemudahan saat menggunakan EMA. Cara melihat tren dengan EMA gampang banget, nanti akan saya share ya gimana caranya. Yang kedua yaitu murah. Murah dalam artian bisa nol biayanya, karena setiap platform, misalkan TradingView atau MT4 atau MT5, semuanya ada indikator EMA udah include di dalamnya. Jadi teman-teman nggak perlu berlangganan atau beli ya. Jadi EMA ini totally free. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Untuk membaca tren dengan EMA, tentu saja kita perlu indikator EMA-nya ya. Kita akan pasang indikator EMA ke dalam chart ya. Seperti yang udah teman-teman lihat di sini, kita perlu 2 indikator EMA, EMA 200 dan juga EMA 100. Nah, kabar baiknya teman-teman tidak perlu memasukkan EMA ini individual, EMA 200 sendiri, EMA 100 sendiri, karena semua ini bisa didapatkan hanya dalam satu indikator. Caranya gimana? Teman-teman bisa masuk ke menu indikator. Teman-teman bisa ketikin di sini multiple EMA. Teman-teman bisa pakai indikator punya Axcroft ini ya, Axcroft ya. Saya salah baca, sulit namanya, mohon maaf. Di sini ya, teman-teman klik aja. Oke. Setelah teman-teman klik, teman-teman akan langsung dihadirkan oleh keempat EMA ini. Tetapi saya akan setting hanya EMA 200 dan EMA 100 yang akan saya tampilkan. Jadi tampilannya seperti ini. Saya akan ubah, masuk ke setting, EMA yang 1 dan EMA yang 2 teman-teman matikan. Masuk ke style, EMA yang sini, EMA yang ini matiin aja. Oke, kita hanya perlu 2 EMA seperti ini. Selesai ya. Saya ulangi tahapannya. Teman-teman bisa masuk ke menu indikator, ketikin multiple EMA, pilih yang punyanya Axcroft ini ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu setting. Teman-teman bisa masuk ke tab style, klik aja. Kemudian plot yang atas, plot yang bawahnya silahkan teman-teman matikan. Dan teman-teman sudah mendapatkan EMA 200 dan EMA 100 di sana. Kalau semuanya udah beres, kita akan ngomongin rule untuk menentukan tren dengan EMA. Ada 2 hal atau 2 rule yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, kondisi uptrend. Kondisi uptrend ditandai dengan EMA 200 berada di bawah EMA 100 dan harga running di atas EMA. Gak melulu harus di atas EMA 100 ya harga runningnya. Boleh harga running di sini ya, misalkan ini harga ya, harga running di sini, artinya ini masih dalam kondisi uptrend. Sekali lagi saya ulangi, uptrend adalah kondisi di mana EMA 200 berada di bawah EMA 100 dan harga running di atas EMA. Jelas ya teman-teman? Kalau teman-teman lihat di sini, berarti Audi USD ini saat ini berada dalam kondisi uptrend. Kita akan jadi buyer. Sekali lagi, bukan buy now, buy sekarang, bukan. Kita akan buy di harga yang lebih baik, harga yang murah, harga demand. Nanti akan kita bahas di pembahasan back to basic berikutnya ya. Sedangkan sebaliknya, kondisi downtrend artinya EMA 200 berada di atas. Ini kesebalikan dari uptrend ya teman-teman. Saya ulangi, downtrend EMA 200 berada di atas EMA 100. Jelas ya. Kemudian harga running di bawah EMA. Itu kayak di reverse aja. Rule yang pertama tadi itu untuk uptrend, rule yang berikutnya ini untuk downtrend. Tinggal dibalik ya. Untuk harga, misalkan di sini pun misalkan harga sekarang ada di sini, itu juga masuk dalam kategori downtrend. Batasannya adalah EMA 200. Kondisinya cuma 2 itu teman-teman. Saya akan recap untuk teman-teman ya. Uptrend. Oke. EMA 200 berada di bawah EMA 100
Oke. Dan harga running di atas EMA. Itu untuk uptrend. Untuk downtrend penjabarannya adalah sebaliknya, EMA 200 berada di atas EMA 100 dan harga running di bawah EMA. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, Mas, saya melihat EMA-nya seperti ini. Contoh misalkan Euro USD. Contoh nih teman-teman bisa lihat ya, EMA 200 berada di bawah EMA 100, harga runningnya tapi di bawah EMA. Artinya apa? Itu tidak masuk ke dalam rule kita. Saya akan bawa catatannya kembali. Sebentar, saya akan copy. Kita akan melihat Euro USD kembali. Untuk kondisi saat ini, apakah Euro USD masuk ke dalam rule yang udah kita pelajari tadi antara nomor 1 atau nomor 2? Teman-teman bisa amati ya. Ini benar nih, di sini EMA 200 berada di bawah EMA 100. Nih ya, sama dengan rule yang atas ini. Saya akan lingkarin untuk teman-teman. Tapi di sini harga running harusnya di atas EMA. Sedangkan harga running di bawah EMA-EMA-nya tadi. Di bawah ini kan harga running ya. Ini harga running di bawah EMA ini. Artinya apa? Apakah sama dengan rule kita yang pertama ini? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, kalau kondisi seperti ini terjadi, artinya market sedang sideways. Jadi kita tidak masuk dalam kondisi seperti ini. Jadi tugas trader memilih teman-teman, pola market seperti apa yang akan kita ambil. Nah, pola market yang akan kita ambil adalah dua ini, uptrend dan juga downtrend. Ingat, hanya dua kondisi ini, tidak ada kondisi yang lain yang akan kita ambil, gitu ya. Nah, sekarang setelah teman-teman tahu kondisi uptrend, kondisi downtrend seperti apa, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk quiz time. Kita akan latihan bareng-bareng mengasah mata kita ya. Kita akan melihat 5 pair ke depan. Misalkan kita pilih aja random ya dari CAD Yen. Misalkan yang pertama nanti Euro CAD, GBP AUD dan GBP Yen. 1 2 3 4 kurang 1. Yang terakhir NZD Yen. Nah, tugas teman-teman adalah ketikin jawabannya di kolom komentar. Misalkan nomor 1 jawabannya CAD Yen misalkan uptrend, ketikin aja uptrend ya. Nomor 2 misalkan Euro CAD downtrend, silakan jawab. Misalkan nomor 3 tadi GBP AUD ya, tidak jelas, ketikin aja tidak jelas, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, siap teman-teman? Kita akan mulai dari pair kita yang pertama yang akan kita lihat adalah CAD Yen. Apakah CAD Yen ini uptrend, downtrend, ataukah tidak jelas? Silakan teman-teman amatin. Kalau saya kecepatan bisa teman-teman pause. Oke. CAD Yen adalah soal pertama kita. Oke. Sudah selesai, kita lanjut nomor 2, Euro CAD. Nomor 2, apakah uptrend, downtrend, ataukah tidak jelas? Silakan teman-teman jawab. Kemudian yang soal nomor 3, GBP AUD, jawabannya apa teman-teman? Silakan teman-teman cek uptrend, downtrend, atau tidak jelas. Soal nomor 4, GBP Yen, jawabannya apa? Teman-teman bisa lihat, saya akan zoom in untuk teman-teman. Soal nomor 4 di GBP Yen, uptrend, downtrend, ataukah tidak jelas. Dan soal terakhir, kuis terakhir nomor 5 NZD Yen. Ini adalah soal kelima. Apakah uptrend, downtrend, ataukah trennya tidak jelas? Nah, untuk kunci jawabannya saya akan tampilkan di slide setelah ini. Teman-teman nggak boleh curang ya. Cocokin jawaban teman-teman dengan slide setelah ini, oke? Selamat teman-teman udah menjawab semuanya dengan benar ya. Oke. Saya yakin ini cukup mudah dan menyenangkan karena ini very simple, very mechanical. Itu adalah role trading yang sangat menarik ya. Setelah teman-teman memahami ini, teman-teman bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu gimana caranya menentukan area supply atau demand yang memiliki kualitas yang baik sehingga kita bisa entry di sana. Itu next stepnya, oke? Kalau teman-teman punya pertanyaan, kita punya grup Telegram. Saya dengan senang hati akan membantu teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, Mas, ada pertanyaan di sini, ada pertanyaan saya masih bingung di sana, silakan teman-teman diskusi di grup Telegramnya Jeripedia. Linknya udah ada saya sertakan di deskripsi. Saya yakin teman-teman yang lain yang ada di dalam grup juga akan dengan senang hati membantu teman-teman juga kok. Oke, itu aja materi hari ini. Hopefully bisa bermanfaat. Happy terus, sehat terus untuk kita semua, dan ciao.